Jadi yang kita khawatirkan ini memang generasi muda ya, karena kita bicara tentang legal sama ilegal dulu ya. Yang legal aja, jadi kita ngomongin pindar, pinjaman daring itu kan yang legal, dan juga pay later itu kan legal juga. Nah sekarang kalau kita lihat 70% itu adalah anak-anak muda gitu ya. Sebenarnya kalau yang produk legal itu nggak ada yang salah sama produknya, karena ya produk keuangan sebenarnya ada untuk membantu kehidupan kita, memudahkan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Namun yang akan menjadi bencana ketika orang tidak bijaksana menggunakannya, ya, menjadi overconsumption, ya, over indebtedness, kebanyakan utang pak, istilahnya itu, yang seperti itu yang harus makanya kita edukasi. Juga yang ilegal pak, itu banyak sekali korbannya adalah anak-anak muda, karena gaya hidup ya menjadi yang kayak semuanya itu misalnya nggak punya uang buat liburan jadi liburan, karena harus instagramable dan lain-lain. Nah itu yang hati-hati, makanya kita edukasi. Nah memang kita mendampingi anak-anak muda ini melalui program hari ini. Kita mendatangi anak-anak muda ini, dan ini merupakan satu komitmen kita. Kalau kita melihat asal cita pemerintah tadi seperti disampaikan Pak Hekal di sambutan dari dalam, itu sebenarnya yang kita lakukan ini adalah salah satu juga untuk mendukung program pemerintah. Bagaimana menyiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nggak akan mungkin generasi muda kita jadi ya kalau mereka terbebani dengan utang pinjol ilegal, mereka konsumtif yang berlebihan, ya mau hidup sukses tapi ternyata dikejar-kejar dari kolektor, mau daftar kerjaan ternyata tercampur di catatan keuangan dan lain-lain. Makanya kita ini merupakan bukti nyata kita mendukung program pemerintah melalui edukasi literasi ini menyiapkan masa depan anak-anak muda. Terus kemudian tadi ya, bahayanya kalau nggak disiapkan ya sayang sekali kalau anak-anak muda ini yang disekolahkan orang tuanya di kampus gitu ya seperti ini akhirnya terganjal karena mereka tidak bijaksana dalam perilaku mereka di sektor keuangan. Belum lagi kita ngomongin masa depan, kita ngarahin mereka pertama bisa ngelola keuangan dulu. Tadi kita sampaikan misalnya berapa sih dana dia boleh untuk kebutuhan, berapa harus untuk bayar ini itu, berapa harus investasi dan lain-lain, itu ada ilmunya yang sekarang sedang diajarkan di sesi tanya jawab. Nah kemudian tadi melengkapi apa yang disampaikan Pak Hekal terkait dengan tadi yang pinjol-pinjol ilegal itu, memang Mas tidak mudah untuk memberantas ini karena biasanya mereka beroperasi di luar negeri ya. Jadi ditutup servernya buka lagi, tutup server buka lagi. Nah kami melalui di undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bersama dengan Pak Hekal dan kawan-kawan, undang-undang P2SK, kami mendapat mandat untuk pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, di mana di dalamnya ada 20 kementerian lembaga termasuk Komdigi tadi yang disampaikan Bapak tadi. Jadi kita setiap hari melakukan cyber patrol bersama Komdigi. Nah terima kasih kepada Pak Hekal Komisi 11 dan kawan-kawan yang selalu meminta bagaimana pelaksanaan dari Satgas Pasti tersebut juga yang merupakan komitmen wujud kecintaan kita kepada masyarakat, karena masyarakat dilindungi gitu. Tapi ya intinya tadi disampaikan juga oleh Pak Hekal di dalam, nggak mungkin kita bisa jagain masyarakat terus kalau masyarakatnya nggak ngerti gitu. Jadi perlindungan yang utama adalah pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masyarakat pinter, buat ditawarin apa aja, investasi yang sebulan bisa 5% misalnya, itu nggak akan tergiur karena mereka udah pinter gitu. Jadi selain juga tentu kami yang mendapat mandat tugas kita melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakat.